sini sebagai manajer HRD. Saya Fatur Rahman dengan NIM akhir 143. Saya sebagai wartawan. Saya Wahyu Putra dengan NIM akhir 171. Di sini saya sebagai manajer lingkungan. Saya Safira Uristika Sari dengan NIM akhir 161. Di sini saya sebagai aktivis LSM. Saya Ardita Apria Putri dengan NIM 144. Di sini saya sebagai manajemen produksi. Saya Kenanga Intani Titanian Zain dengan NIM akhir 186 sebagai direktur utama. Saya Alvina Nabila dengan NIM akhir 167. Saya di sini berperan sebagai investor. Selamat Natal. Selamat pagi untuk para manajer dan pemangku kepentingan PT Insan Megah Pratama. Saya ucapkan terima kasih kalian telah hadir dalam waktu yang mendesak ini. Seperti yang Anda semua ketahui, perusahaan kita dalam tekanan yang luar biasa. Laporan keuangan menunjukkan penurunan sebesar 18% dalam 2 kuartal terakhir ini. Kita dihadapkan oleh keputusan yang sulit. Saya ingin mendengar pendapat Anda semua tentang keputusan ini sebelum saya mengambil keputusan terakhir. Kita mulai dari manajer produksi. Silakan Ibu Dita. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Nana. Saya akan langsung pada pokok persoalannya saja. Dengan bahan baku yang terus naik, menurut saya satu-satunya cara agar kita bisa bertahan adalah dengan melakukan efisiensi. Bahan alternatif dari pemasak baru dapat menekan biaya hingga 25%. Tentunya ini angka yang cukup signifikan dan bisa menyelamatkan banyak unit operasional. Jika kita terus bertahan dengan bahan baku lama, saya khawatir perusahaan ini tidak akan bertahan sampai akhir tahun. Saya paham dengan kebutuhan efisiensi tersebut Ibu Dita, tapi kita tidak bisa mengabaikan aspek keselamatan kerja. Bahan baru itu memang murah, tapi potensi bahayanya besar. Kalau kita belum punya protokol keselamatan yang memadai, kita hanya mengganti satu masalah dengan masalah yang lebih besar. Contohnya kecelakaan kerja, protes karyawan, dan tingkat absensi yang meningkat. Moral pekerja kita juga sudah tergerus setelah gelombang WFH terakhir. Dan jangan lupakan dampak lingkungan. Limbah dan bahan baru itu tidak bisa dibuang begitu saja. Kita tidak telah mengolah limbah seperti itu. Kalau kita teruskan, kita tidak hanya melanggar regulasi, tapi juga bisa dikenakan denda, bahkan pencabutan izin operasi. Apa kita siap menghadapi gugatan hukum dan tekanan dari masyarakat? Saya bicara dari sisi pemegang saham. Kami tentu ingin perusahaan tetap hidup dan menghasilkan profit. Tapi jangan lupakan bahwa reputasi perusahaan itu mempengaruhi harga saham. Jika berita ini bocor ke publik bahwa kita menggunakan bahan berbahaya, memanfaatkan karyawan, dan mencemari lingkungan, harga saham bisa jatuh lebih parah dari kerugian akibat bahan baku mahal. Apakah itu sebanding? Saya sudah mendengar isu ini dari beberapa sumber internal. Saya di sini bukan untuk mengancam, tapi berhak tahu jika ada potensi bahaya terhadap pekerja dan lingkungan. Jika perusahaan memilih jalan yang merugikan masyarakat, saya pastikan berita ini akan menjadi headline dan kepercayaan publik jauh lebih sulit diperbaiki daripada neraca keuangan. Kami dari Jaringan Hijau Nasional sudah mencatat kasus-kasus perusahaan yang memiliki efisiensi dengan mengorbankan lingkungan. Setiap tahun, masyarakat sekitar kawasan industri menderita karena limbah beracun. Jangan jadi bagian dari statistik buruk itu, Ibu Kenanga. Anda punya kesempatan menjadi calon yang bertanggung jawab untuk perusahaan ini. Jangan memilih jalur cepat menuju kehancuran itu. Semua kekhawatiran di sini. Di satu sisi, ada tekanan untuk menyelamatkan perusahaan secara finansial. Di sisi lain, kita punya tanggung jawab moral dan hukum terhadap karyawan,
lingkungan, dan masyarakat. Apakah ada solusi tengah yang bisa kita pertimbangkan? Jika kita diberikan waktu dan anggaran tambahan, mungkin kita bisa mengembangkan protokol keselamatan internal untuk mengurangi resiko dari bahan baku baru tersebut. Tapi tetap, tanpa bahan alternatif, kita akan kalah saing. Saya hanya setuju jika sebelum bahan itu digunakan, perusahaan membangun sistem pengolahan limbah yang sesuai prosedur. Itu butuh biaya, tapi lebih baik daripada denda dan skandal pabrik. Sebelumnya saya minta ada pelatihan dan perlindungan penuh bagi semua karyawan yang akan berinteraksi dengan bahan baru ini. Ditambah pembayaran lembur dan kondisi kerja harus diperbaiki. Kita tak mau menghadapi permohonan karyawan. Kalau ada rencana mitigasi risiko yang jelas dan bisa disampaikan ke pemegang saham, saya rasa itu bisa membuat investor tetap percaya. Saya ingin melihat transparansi, libatkan pihak independen untuk audit lingkungan dan keselamatan, lalu publikasi hasilnya. Kami akan terus mengawasi hal ini. Dan kami akan terus melaporkan. Tapi jika perusahaan menunjukkan niat baik dan rencana konkret, publik bisa lebih memahami situasi ini. Baik, saya tidak akan memilih antara hitam dan putih hari ini. Kita akan bentuk tim audit internal dan eksternal untuk menilai ulang penggunaan bahan tersebut. Kita juga akan mulai membangun sistem pengelolaan limbah ini secepat mungkin sambil meninjau ulang kebijakan ketenagakerjaan. Keputusan final akan kita ambil dalam 2 minggu setelah laporan lengkap keluar. Rapat saya tutup. Terima kasih atas diskusinya yang kritis ini. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di rapat yang krusial ini. Seperti yang kita telah semua ketahui, 2 minggu terakhir ini menjadi periode yang penuh pertimbangan. Tim audit sudah menyelesaikan laporan awal mengenai bahan alternatif yang kita pertimbangkan. Singkatnya, memang benar bahwa bahan ini menjanjikan efisiensi yang luar biasa, antara 23-25%. Sebuah angka yang sangat menarik untuk profitabilitas kita. Namun, ini ada catatan penting, potensi bahayanya sangat tinggi. Jika tanpa sistem pengolahan limbah dan protokol kesehatan yang mumpuni, di sisi lain, keluhan dari karyawan di lapangan makin meningkat tajam. Bahkan sudah sampai telinga saya secara langsung dan melalui berbagai saluran internal. Hari ini kita harus berbicara konkret, lebih mendalam soal bagaimana kita harus mengimplementasikan atau bahkan menolak rencana ini. Waktu kita terbatas, jadi mari kita fokus dan sampaikan argumen dengan jelas. Saya beri kesempatan pertama kepada Bapak Nafi selaku manajer HRD. Silakan Pak. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Saya ingin menekankan lagi bahwa situasi di lapangan saat ini cukup penting. Kami sudah melakukan survei dan menyurati 60 pekerja dari divisi yang akan terdampak langsung jika bahan baru ini diadopsi. Responnya sangat mengkhawatirkan. Sebanyak 78% dari mereka menyatakan kekhawatiran serius atas bahan baru, terutama karena belum ada jaminan proteksi yang jelas dari perusahaan. Mereka merasa keselamatan mereka terancam dan ada kecemasan kolektif yang meningkat. Bahkan ada indikasi awal akan ada aksi mogok kerja jika kebijakan ini dipaksa tanpa persiapan yang matang dan jaminan keselamatan yang konkret. Saya sangat tidak menyarankan pengadaan bahan sebelum pelatihan dan SOP baru selesai disusun secara komprehensif, disosialisasikan secara menyeluruh, dan disimulasikan secara berulang. Ini bukan hanya soal kepatuhan prosedural, tapi soal moral, psikologis, dan kepercayaan pekerja terhadap manajemen. Jika mereka merasa tidak aman, produktivitas akan menurun drastis, dan kita akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari sekedar efisiensi. Itu poin yang sangat valid, Pak. Kita tidak bisa mengabaikan kekhawatiran pekerja kita. Mereka adalah aset terpenting bagi perusahaan kita.
Ibu Dita, bagaimana dari sisi produksi? Apakah penundaan yang disarankan Pak Nafi tadi akan sangat mengganggu target dan operasi kita? Berapa lama toleransi penundaan yang bisa kita hadapi? Baik, saya mengerti sepenuhnya kekhawatiran Bapak Nafi. Jujur saja, saya pribadi juga tidak ingin melihat pekerja kita dalam bahaya. Namun, kita harus realistis, Pak, dalam menghadapi kondisi finansial perusahaan saat ini. Kalau kita menunggu semuanya sempurna, menunggu SOP dan pelatihan selesai, menunggu sistem pengolahan limbah terbangun, pabrik bisa berhenti beroperasi secara total. Karena biaya operasional sudah hampir tak tertutupi oleh margin profit yang makin menipis. Kita sudah berada di ambang krisis likuiditas di Kenangan. Penundaan lebih dari 2 bulan akan sangat fatal. Mungkin solusi paling masuk akal adalah menerapkan bahan baru secara bertahap. Dimulai dari unit produksi yang paling siap secara teknis dan SDM yang sudah teknis dan SDM yang sudah memiliki pengalaman lebih. Sambil itu, kita bisa paralel membangun sistem pengolahan limbah dan menyelesaikan pelatihan untuk lini lainnya. Ini akan memberi kita waktu untuk adaptasi, menyiapkan segalanya tanpa menghentikan produksi sepenuhnya. Kita bisa menargetkan fase pertama dalam 1 bulan. Ide bertahap ini cukup menarik, Ibu. Sebuah kompromi yang patut dipertimbangkan. Tapi, bagaimana dengan resikonya jika kita memulai lebih cepat, Pak Wahyu? Apakah pendekatan bertahap ini cukup untuk memenuhi standar lingkungan yang ketat? Bisakah kita menjamin tidak ada dampak negatif selama fase awal? Ibu Kenanga, saya tetap keberatan keras jika bahan baru itu digunakan tanpa sistem pengolahan yang sudah berjalan dan terverifikasi secara penuh. Potensi kerusakan lingkungannya terlalu besar, bukan hanya pada ekosistem lokal, tapi juga kesehatan masyarakat di sekitar pabrik kita. Data awal menunjukkan limbah yang dihasilkan sangat toksik. Namun, jika emang opsi yang disampaikan oleh Ibu Dita, saya minta ada verifikasi pihak ketiga di setiap implementasi. Verifikasi ini harus mencakup uji emisi udara, uji limbah cair, dan uji kualitas tanah secara bertahap dan mendadak. Saya juga ingin satu hal dicatat dengan jelas. Jika ada pelanggaran yang saya temukan, saya tidak akan diam. Saya akan melaporkan dengan SOP yang sudah berlaku. Kita tidak bisa main-main dengan limbah beracun, Ibu Kenanga. Reputasi perusahaan ini dipertaruhkan, dan lebih dari itu, keselamatan lingkungan serta kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab moral dan hukum kita. Apa jaminannya bahwa fase awal tidak akan menimbulkan masalah lingkungan? Saya sudah membaca laporan dengan lengkap dan terus terang. Ini situasi yang sangat dilematis. Kami, para investor, tentu ingin profit jangka pendek itu sangat jelas. Namun, kami juga sangat peduli pada reputasi perusahaan yang bisa secara drastis mempengaruhi harga saham dalam jangka panjang. Jika berita buruk tentang pencemaran atau masalah keselamatan pekerja menyebar, dampaknya bisa jauh lebih besar dan merusak daripada keuntungan efisiensi 23% yang kita kejar. Saran saya, implementasi bertahap bisa diterima asal ada pengawasan ketat dan transparansi penuh. Kita perlu strategi komunikasi yang solid dan proaktif untuk menjelaskan langkah ini kepada publik. Kita tidak boleh terlihat seperti perusahaan rakus yang mengorbankan etika demi cuan semata. Bagaimana kita akan meyakinkan pasar bahwa ini bukan keputusan gegabah? Strategi komunikasi yang jelas dan krusial. Bapak Fatur, sebagai perwakilan media, bagaimana Anda melihat situasi ini? Apakah ini akan menjadi berita besar yang menarik perhatian publik? Apa yang media harapkan dari perusahaan dalam situasi yang seperti ini? Nah, saya tunggu momen ini. Dari awal, saya sudah menulis ada yang tidak beres dengan bahan baru ini. Ada desas-desus di kalangan pekerja dan juga beberapa laporan awal tentang potensi dampak lingkungan. Publik berhak tahu kebenaran kalau perusahaan siap membuka data dan proses secara transparan. Tidak hanya data yang manis, tapi juga
tantangan dan kendala yang dihadapi. Saya akan memberitakan secara berimbang, sesuai fakta, tanpa tertensi apapun. Tapi jangan salah, jika saya menemukan bahwa pengawasan hanyalah formalitas belaka atau ada yang disembunyikan dari publik, saya pastikan opini publik akan berbalik 180 derajat. Media punya kekuatan untuk membentuk persepsi dan kami tidak ragu menggunakannya untuk kebenaran dan kepentingan publik. Pertanyaannya, seberapa berani Anda mengambil resiko ini, Ibu Kenanga? Seberapa besar komitmen Anda terhadap transparansi? Kami tidak mencari resiko yang tidak perlu, Bapak Makmur. Kami mencari solusi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ibu Dika, sebagai perwakilan LSM, Anda memiliki suara kuat dari masyarakat. Bagaimana dengan pandangan LSM? Apakah ada ruang bagi kami untuk bekerja sama? Atau Anda tetap melihat ini sebagai langkah yang tidak bertanggung jawab? Saya tetap menentang penggunaan bahan ini secara fundamental. Seharusnya perusahaan mempunyai jalan alternatif yang benar-benar aman dari awal, bukan menunggu sampai ada tekanan seperti ini. Namun saya juga realistis dan tidak buta arah jika memang akan digunakan, seperti yang Ibu Kenanga dan Ibu Dita sampaikan. Kami dari LSM akan meminta akses pengawasan langsung ke fasilitas produksi dan sistem pengolahan limbah Anda. Kami akan meminta data secara berkala dan melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, kami juga akan mengadakan kampanye edukasi di sekitar pabrik agar masyarakat tahu resiko dan bisa menuntut hak mereka kalau ada pencemaran atau jika perusahaan melanggar komitmennya. Ini bukan ancaman, Ibu Kenanga. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat dan lingkungan. Kami akan menjadi mata dan telinga bagi masyarakat. Saya sudah mendengar semua masukan yang berharga dari Bapak Ibu sekalian. Ini adalah keputusan yang sangat sulit, penuh resiko, tapi harus diambil demi keberlanjutan dan masa depan PT Insan Megah Pratama. Setelah mempertimbangkan semua aspek profitabilitas yang sangat dibutuhkan, reputasi jangka panjang, keselamatan pekerja, dampak lingkungan, dan tentu saja pandangan publik, serta LSM, kita akan ambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahan baru akan dimulai secara terbatas dan bertahap dengan prioritas pada lini yang paling siap secara teknik dan SDM. Ini akan dievaluasi secara ketat di setiap fase oleh tim internal dan auditor independen. Kita akan menetapkan metrik keberhasilan yang jelas untuk setiap tahap. Yang kedua, pembangunan sistem pengolahan limbah dimulai bulan ini juga tanpa penundaan. Kita akan menunjuk konsultan independen terbaik untuk mendampingi dan memastikan standar tertinggi terpenuhi. Ini akan menjadi investasi prioritas utama. Selanjutnya, seluruh SOP keselamatan kerja harus diperbaharui secara menyeluruh dengan pelatihan wajib dan menyeluruh untuk semua pekerja yang terlibat langsung. Tidak ada satupun pekerja yang boleh bekerja dengan bahan baru ini tanpa pemahaman penuh tentang resiko dan prosedur keselamatan darurat. Kita akan melakukan simulasi dan drill secara bersama. Selanjutnya, karyawan akan dilibatkan secara aktif melalui forum komunikasi bulanan agar mereka bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan langsung ke manajemen tanpa perantara. Kita akan membangun jembatan komunikasi yang kuat dan terbuka. Selanjutnya, investor dan publik akan mendapatkan laporan transparan tiap bulannya, disampaikan melalui media resmi perusahaan dan publikasi eksternal. Laporan ini akan mencakup progres implementasi, hasil audit lingkungan, langkah-langkah mitigasi yang diambil, dan
tantangan yang dihadapi. Tidak ada yang disembunyikan. Yang terakhir, saya juga akan mengundang perwakilan LSM dan jurnalis untuk ikut serta sebagai pengamat dalam tahapan ini. Akses penuh akan diberikan ke fasilitas dan data yang relevan. Kami siap menjawab pertanyaan apapun dan membuktikan komitmen kami. Kita tidak akan sembunyi-sembunyi. Saya ingin perusahaan ini bangkit, tetap kompetitif dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. Tapi tidak dengan cara yang merusak lingkungan atau mengorbankan keselamatan pekerja. Kita harus menjadi contoh perusahaan yang bertanggung jawab. Dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang keberatan atau ada pertanyaan lain mengenai poin-poin keputusan tersebut? Kalau poin-poinnya itu dijelaskan secara nyata dan konsisten dengan bukti-bukti yang transparan dan dapat terverifikasi, kami dari LSM akan ikut mengawal proses ini. Kami akan memantau setiap janji yang Anda buat dan memastikan kepatuhan di lapangan. Tapi ingat Ibu Kenanga, kami tidak akan ragu bicara keras dan bertindak jika ada penyimpangan atau jika komitmen ini hanya sebatas janji di atas kertas. Masyarakat mengawasi. Saya akan menulis tentang langkah baru ini, Ibu Kenanga. Masyarakat berhak tahu bukan hanya soal bahannya, tapi bagaimana sebuah perusahaan besar seperti PT Insan Megah Pratama berani bertanggung jawab, mengambil resiko dan berhadapan langsung dengan tantangan demi kebaikan bersama. Ini bisa menjadi cerita yang sangat inspiratif tentang bagaimana bisnis dan keberlanjutan bisa berjalan beriringan atau sebaliknya menjadi peringatan. Keputusan ada di tangan Anda sekarang dalam pelaksanaannya. Langkah ini sangat strategis dan bisa menenangkan pasar serta investor. Transparansi dan komitmen terhadap etika akan sangat dihargai. Dan ini akan membangun kepercayaan pasar terhadap nilai jangka panjang perusahaan. Saya akan dengan senang hati mendorong pemegang saham lain untuk tetap bertahan dan bahkan mungkin menarik investor baru jika kita menunjukkan progres yang baik dan konsisten. Ini langkah yang bijaksana. Apabila keputusan ini dijalankan secara konsisten dengan dukungan penuh dan komunikasi terbuka dari manajemen puncak, saya percaya moral pekerja bisa kembali pulih dan rasa saling percaya antara manajemen dan karyawan bisa terbangun kembali. Ini adalah langkah maju yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Saya akan segera menyusun tim untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi SOP terbaru. Saya siap jalankan tahap awal dengan prosedur yang disetujui. Ini tantangan besar bagi kita semua, tapi saya yakin bisa kita hadapi bersama. Asalkan kita semua saling bekerja sama, berkoordinasi dengan baik, dan menjaga komunikasi yang efektif antar departemen. Saya yakin bisa tetap efisien dan bertanggung jawab. Target produksi bisa kita sesuaikan secara fleksibel untuk mengakomodasi fase transisi ini tanpa mengorbankan kualitas atau keamanan. Saya akan pastikan tak ada satu tetes limbah pun yang lolos tanpa pengolahan yang sesuai standar tertinggi. Saya akan bekerja sama dengan secara intensif dengan konsultan independen dan tim produksi untuk memastikan kepatuhan penuh. Ini bukan hanya reputasi perusahaan, ini reputasi kita semua sebagai individu yang bertanggung jawab. Saya akan siapkan laporan audit bulanan secara detail. Baik, kalau begitu kita bergerak. Saya percaya bahwa kemampuan dan komitmen tim ini kita tidak memilih jalan termudah, tapi jalan yang benar. Mari kita buktikan bahwa PT Insan Megah Pratama bisa berinovasi, mencapai profitabilitas sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak atas kehadiran dan masukan Anda semua. Rapat saya tutup dan mari kita mulai bekerja. Sekian video tugas dari kami. Terima kasih.